ربي بالمصطفى سيدنا يا ربي Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizil jabbar, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala aydan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, anta a'budallah ka'annaka tarah, fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa nahnu ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sa'adakumullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19, Fathul Majid. Apa? Qala ba'duhum. Mana ya? Halaman 18. Apa nih? Palkamul munfasilu piddati. Ya, halaman 18 baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Palkamul munfasilu, mangka utawi kam munfasil, berbilang-bilang terpisah, itu namanya kam munfasil. Piddati ing dalam dat, al-manfi kang den napiaken, yang ditiadakan, anhu ta'ala saking Allah ta'ala. Iku maknahu maknane kam munfasil piddat, iku maknahu maknane kam munfasil piddat, iku alla tujada
yen ta ora den temu tidak ada opo datun sawiji dat fil wujudi ing dalam wujude tushbihu kang nyarupaan dat tushbihu kang nyarupaan dat datahu ta'ala ing dat Allah ta'ala pawujudu datin utawi wujude dat tushbihu kang nyarupaan datahu ta'ala ing dat Allah ta'ala yuqalu den ucapaken lahu kadue wujud al kamul munfasilu kam munfasil al kamul munfasilu kam munfasil bidzati ing dalam dat bidzati ing dalam dat. Bismillahirrahmanirrahim. Fal kamul munfasilu adapun yang dimaksud dengan kam munfasil bidzati di dalam dat artinya bilangan terpisah di dalam dat al manfi yang ditiadakan anhu ta'ala dari Allah ta'ala maknahu maknanya Allah tujada bahwasanya tidak ditemukan atau tidak ada gitu. Datun satu dat fil wujud di dalam bukti di dalam adanya tushbihu yang menyerupai datahu ta'ala terhadap dat Allah ta'ala pawujudu datin adanya dat tushbihu yang menyerupai datahu ta'ala dat Allah ta'ala yuqalu diucapkan lahu terhadap dat al kamul munfasil namanya kam munfasil piddat. Jadi makna kam munfasil piddat artinya bahwa tidak ada satu pun dat yang menyerupai dat Allah. Tidak ada satu pun dat yang menyerupai dat Allah. Pokoknya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak ada sepadannya, tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya. Itu pengertiannya wahdaniyat piddat kam munfasil. Jadi tidak ada yang memiliki, yang mempunyai dat selain dat Allah. Jadi dat Allah itu tunggal. Sehingga tidak ada yang menyerupai datnya. Yuqalu lahu al-kamul munfasilu piddat. Wa huwa adapun kaul manfiyun ditiadakan anhu ta'ala dari Allah ta'ala. Ditiadakan anhu ta'ala dari Allah ta'ala. Disebut tercabut dari Allah. Tercabut itu berarti salab. Makanya wahdaniyah termasuk sifat salbiyah. Artinya kecabut. Bahwa ada dat Allah, ada dat selain Allah gitu. Itu dicabut. Artinya ditiadakan. Itu namanya salab. Makanya wahdaniyat itu disebut sifat salbiyah. Jadi apapun yang diyakini oleh orang tentang dat Tuhan selain Allah itu bukan Tuhan. Itu bukan Allah. Karena dat Allah itu ya tidak ada yang menyerupainya. Termasuk bebatuan, api, apalagi yang diyakini sebagai Tuhan itu. Banyak. Nah, itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Jadi namanya wahdaniyat piddat itu, tunggal Allah di dalam datnya. Selain Allah tidak ada yang memiliki dat Allah. Selain Allah tidak ada yang memiliki dat Allah.
Itu namanya wahdaniyat bidzat. Nah, kok Ustadz ini Allah itu disebut-sebut dat tuh gimana? Apakah dat itu seperti halnya dat cair, dat padat gitu? Oh, itu kimia itu mah atau fisika gitu. Dikatakan dat itu bukan berarti Allah itu materi ya, bukan seperti kimia gitu. Kalau dalam kimia kan ada cair, ada padat, ada gas gitu. Dikatakan dat Allah itu bukan berarti Allah itu materi ya, tapi ini sekedar ta'akul, karena supaya ngerti gitu. Kan kita mau ngomongin sifat ya, karena sifat itu sesuatu yang melekat pada dat. Maka ke Allah kita istilahkan dat Allah, itu bukan berarti Allah materi, tapi supaya kita ngerti bahwa Allah itu tersifati gitu, dengan sifat-sifat wajib. Karena sifat ini selalu melekat pada dat. Tidak ada sifat gular-gulir sosoranganan tanpa melekat pada dat. Mesti yang namanya sifat itu melekat pada dat. Sehingga karena kita ini ingin mengetahui, memahami tentang sifat-sifat di Allah, maka dibahasakan ke Allah itu dat. Nah, dat Allah ini tidak ada yang menyerupainya. Allah tujada datun fil wujudi tushbihu datahu ta'ala. Tidak ada satupun dat yang ada yang menyerupai dat Allah. Itu namanya wahdaniyat bidzat kamun fasil. Jadi meniadakan dat yang menyerupai dat Allah. Jadi kacabut lah, nggak ada lah punya dat selain Allah. Itu namanya wahdaniyat bidzat. Wal kamul munfasilu, adapun kam munfasil, ini istilah aja ya, istilah kam munfasil itu istilah dalam sifat wahdaniyat. Wal kamul munfasilu, adapun kam munfasil bidzat di dalam dat al manfi yang ditiadakan anhu ta'ala dari Allah ta'ala, maknahu maknanya antakuna hendaknya ada bahwasanya ada datahu ta'ala, dat Allah ta'ala murakkabatan tersusun min azzain daripada juz, min azzain daripada juz. Juz itu artinya bagian-bagian ya, bagian-bagian. Min azzain daripada juz, katarkibi dawatina, katarkibi dawatina, kayak tersusun dat kita, kayak tersusunnya dat kita. Minal lahmi dari daging, wa uzmin dan tulang, wa damin dan darah, wa ghairi dalika dan sebagainya, dan sebagainya. Wa huwa adapun dat mutanapin ditiadakan anhu ta'ala dari Allah ta'ala, aidon juga. Mutanapin ditiadakan anhu ta'ala dari Allah ta'ala, aidon juga. Nah, kemudian kamun pasil bidzat itu mengandung arti bahwa tidak ada satu pun dat Allah yang tersusun dari bagian-bagian. Jadi dengan adanya wahdaniyat bidzat ini sekaligus menjawab kelompok yang meyakinkan Tuhannya itu terdiri dari gabungan unsur tri apa itu? Trijengki. Bahwa ada Tuhan Bapa, Anak gitu ya, itu berarti bagian-bagian. Maka dengan wahdaniyat bidzat sekaligus menjawab bahwa Allah itu bukan gabungan dari Tuhan A, Tuhan B,
Ini wahdaniyat fidzat. Berbeda dengan tersusunnya dat kita, dat makhluk manusia. Karena kita ini datnya satu, jadi jasad ini satu ya, hitungannya satu tubuh. Tapi kan ini gabungan atau susunan terdiri dari unsur, ada dagingnya, ada tulangnya, ada darahnya, bahkan ada unsur apinya, ada unsur airnya, ada unsur gasnya, menyatu menjadi jasad, menjadi satu tubuh. Nah, dat Allah tidak begitu. Dat Allah nggak begitu. Jadi Allah tuh tunggal, bukan gabungan. Tapi kita ini satu tubuh, ini gabungan. Terdiri dari berbagai bagian atau terdiri dari berbagai unsur-unsur ya. Ada darah, ada daging, ada tulang, bahkan ada yang disebut daging bukan, disebut tulang bukan. Contohnya apa? Itu yang di dalam kolor. Itu daging bukan itu? Enggak, kadang-kadang lembek itu kayak kulit. Tapi kadang keras kayak tulang gitu. Akhirnya bingung, ini tuh daging apa tulang apa ya? Ada yang mengatakan tulang, kenapa? Itu katanya suka keluar sumsum gitu. Itu bukan sumsum gitu. Itu adonan roti. Jadi ada yang bukan tulang, ada yang bukan daging gitu. Tapi kadang-kadang keras kayak tulang, kadang-kadang lembek kayak daging gitu. Itu unsur komponen yang ada di tubuh manusia. Nah, dat Allah tidak terdiri dari gabungan, bukan tersusun dari gabungan-gabungan. Itu namanya wahdaniyat fidzat kamun fasil gitu. Kalau air ini dat ya, namanya cair, dat cair. Mungkin kita lihat ini satu. Tapi sebenarnya air ini terdiri dari gabungan senyawa. Ada hidrogen, rumus kimianya H. Ada oksigen, rumus kimianya O2. Sehingga bergabung menjadi H2O. Jadi air. Jadi nggak murni ini satu komponen, satu unsur, ini gabungan. Walaupun menurut kita ya ini air satu. Persis seperti badan kita. Di Allah tidak begitu. Makanya dikatakan wahdaniyat fidzat kamun fasil gitu. Terus kalau begitu dat Allah tuh seperti apa sih Ustadz gitu. Mungkin penasaran ya, pengen tahu dat Allah tuh seperti apa? Ini bukan begitu salah, ini enggak, ini bukan, gimana sih? Pokoknya gini, kalau ada setan memberi bayangan atau setan membisiki bahwa Allah tuh begini, bahwa Allah tuh begini, bahwa Allah itu bukan Allah. Kalau masih bisa dibayangkan bukan Allah. Masih bisa dipikirkan itu bukan Allah. Karena Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang tergambar di dalam hati kita tentang Allah itu bukan Allah. Kalau masih bisa digambarkan itu makhluk selain Allah, itu masih bisa digambarkan. Allah nggak bisa. Allah nggak bisa dibayangkan seperti apa. Karena Allah itu ya datnya wahdaniyat kam muttasil dan wahdaniyat kam munfasil. Maknahu antakuna datahu ta'ala muraqabatan min azain. Jadi adanya dat Allah tersusun dari bagian-bagian itu dijawab dengan wahdaniyat fidzat kamun fasil. Katarki bidawatina, seperti tersusunnya dat kita makhluk ya, manusia, min lahmin dari daging, wa uzmin tulang, wa damin darah, wa ghairi dalika dan selainnya.
selain daging, selain tulang, selain darah gitu. Ada yang menganggap gitu ya, bahwa Allah itu katanya cahaya. Tapi kemudian ketika malam datang, cahaya itu hilang. Lenyap. Masa Allah musiman, kadang ada, kadang tidak ada. Nah, makanya dengan demikian dijawab bahwa Allah itu bukan dalam bentuk cahaya. Ini kelompok-kelompok yang mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan materi, dengan sesuatu. Ada kelompok pulasipah, kelompok-kelompok filsafat ya. Terutama filsafat barat dari peradaban Yunani kuno yang meyakinkan bahwa Allah itu menyatu dengan alam. Jadi kalau ada pohon bergerak berarti itu geraknya Allah. Walaupun kita tahu itu tertiup angin, tapi menurut kelompok pulasipah itu berarti geraknya Allah. Muternya alam itu juga sama katanya. Padahal menurut kita ini adalah rotasi. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi Allah itu tidak bisa dikatakan menyatu dengan alam. Tapi orang-orang pulasipah mengatakan Allah itu menyatu dengan alam. Jadi kalau alam bergerak berarti itu geraknya Allah. Padahal alam ini digerakkan, bukan Allah gerak, tapi alam digerakkan oleh Allah. Ini menurut pendapat pulasipah ya, kelompok-kelompok filsafat. Jadi bisa dijawab dengan wahdaniyat itu. Wahdaniyat bidat kam muttasil, wahdaniyat bidat kam munfasil. Pokoknya mah jangan bertanya tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Moal kahontal gitu. Nggak bakal kesampaian. Gila mungkin ya, tapi nyampe enggak gitu. Jadi Allah itu ya Allah, selain Allah ya makhluk. Pokoknya mah bukan materi. Maha gaib. Bahkan ada yang gaib juga digaibkan oleh Allah. Jadi wahdaniyatnya tunggal di dalam datnya. Dalam arti dat Allah bukan gabungan, selain Allah tidak ada yang memiliki dat menyerupai dat Allah. Itu namanya wahdaniyat bidat kam muttasil dan wahdaniyat bidat kam munfasil. Ini pembahasan ilmu tauhid yang paling dalam tuh ya tentang wahdaniyat. Karena inti ajaran-ajaran para nabi terdahulu adalah mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah, baik itu dalam datnya, dalam sifatnya, dan dalam af'alnya, perbuatannya. Intinya sama gitu. Bahkan Nabi diutus ajaran pertama mengajak manusia bertauhid. Ayat-ayat Quran yang turun ketika Nabi berada di Mekah itu semua mayoritas ajaran tauhid. Seperti surat Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, yang dipanggil manusia. U'budu rabbakum. Apa u'budu di situ? Ai wahidu.
Jadi menyembah dibarengi dengan tauhid, menunggalkan Allah. Makanya dalam sholat doa iftitah, wahdahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mentauhidkan Allah. U'budu ay wahidu rabbakum. Tuhan kalian semua. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. La'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung atau bahagia. Itu salah satu ayat yang turun di Mekah ketika Nabi masih berada di Mekah. Kandungannya tentang mentauhidkan Allah. Nah, termasuk ketika kita sholat mustaqbilal kiblat, menghadap ke kiblat. Nah, ini hati-hati, jangan kemudian meyakinkan di dalam hati berarti Allah ada di situ. Karena kiblat itu Ka'bah disebut Baitullah, berarti rumah Allah, berarti Allah tinggal di situ. Oh, itu Ka'bah bangunan berbentuk kotak kubus, isinya kosong, nggak ada apa-apanya. Kenapa disembah? Perintah Allah nyuruhnya ke situ, gimana? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allah nyuruhnya ngadap ke situ, ya sudah, terserah Allah. Kita mah disuruh Allah, disuruh merintah, disuruh naati perintah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang perintahnya harus ditaati, larangannya harus ditinggalkan kecuali Allah. La matluba illallah. Ya terserah Allah, Allah nyuruhnya ke sana ya ke sana gitu. Bukan berarti Allah ada di sana, bukan. Allah nyuruhnya ngadep sana gitu. Di penjuru manapun kita tinggal, pokoknya ngadep sana gitu. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dulu pernah Rasulullah itu bersama para sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Sekitar 16 bulan lamanya Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa, masjidnya ketua DKM tuh di PT-nya ECNC itu Al-Aqsa. Dulu Rasulullah ngadapnya ke sana. Tapi kemudian turun ayat sayaqulu supaha'u ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, sampai ayat bawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Akhirnya kiblat umat Islam pindah, yang tadinya ke Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram, Ka'bah. Kenapa? Ya Allah merintahnya begitu, bagaimana? Jadi bukan berarti Allah ada di situ ya. Allah memerintahkan sholat menghadap ke situ. Karena itu bangunan pertama yang ada di bumi, yang diciptakan, yang dibangun oleh manusia gitu. Awwalu baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Dan bangunan pertama yang dibangun oleh manusia di muka bumi adalah Ka'bah, Baitullah. Sebagai pedoman, simbol kepangeranan, ketauhidan, sehingga orang semuanya yang merasa iman kepada Allah, ketika dia menghadap Allah, isyaratnya menghadap ke Ka'bah. Itu pedomannya. Jadi kalau mau menghadap Allah bagaimana? Ya sholat mustaqbilal kiblat. Jadi bukan berarti Allah ada di situ ya. Ini perintahnya Allah begitu. Ya terserah Allah, Allah yang punya bumi kok, Allah yang punya arah. Kalau kata Allah ngadap ke sana ya ke sana. Kalau kata Allah ngadap ke atas ya ke atas kita sholat. Allah ngadap, nyuruhnya kita ngadap ke sana ya ke sana. Nah ini penting ya, karena tauhid.
Jangan sampai nanti kita pergi haji, umroh, lalu ketemu Ka'bah, baca doa, Allahumma inna hadal baita baituka wa haroma haromuka, Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus dalam hati meyakinkan berarti Allah di dalam. Nah, ini repot. Jauh-jauh datang ke sono cuma mau musyrik. Bayar lagi mahal. Cuma mau musyrik bayar. Karena meyakinkan Allah ada di dalam. Bukan, enggak sama sekali, itu bukan. Jadi Allah itu enggak berdiam. Karena kalau Allah berdiam berarti Allah ihtiyaju li ghairi. Itu pedoman kita ketika menghadap Allah. Karena Allah merintahnya ngadap sana ya ke sana. Dari zaman Nabi Adam terus sampai Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad, ya, semuanya diperintahkan oleh Allah ngadap ke sana. Nah, ini penting ya, karena tauhid, celaka atau tidak di akhirat ini tergantung tauhid kita nih. Orang kalaupun dosanya numpuk, tapi kalau tauhidnya lurus, tauhidnya benar, selamatlah di akhirat. Dosanya diampuni semua udah. Segede gunung Uhud pun dosanya, kalau tauhidnya mantap ya tetap ya, dapat ampunan dosa dari Allah. Akhirnya ya ke surga tempatnya. Wa bi anna marji'al muslimin li jananihi wa bi anna marji'al kafirin li jahannamu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Kalau ada yang baik, kalau ada yang benar, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang keliru, yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Al-insan makhalul khoto'i wan nisya. Kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.